Yo, halo Movie Mania, welcome back to my channel. Seperti biasa, selamat datang bagi kalian semua para penikmat film yang nggak punya banyak waktu buat pergi ke bioskop. Konten kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul Red One. Red One adalah film aksi Natal yang dirilis pada tahun 2024. Disutradarai oleh Jack Kasdan dan dibintangi oleh Dwayne Johnson, Chris Evans, dan J.K. Simmons. Untuk mempersingkat basa-basinya, yuk kita masuk langsung ke filmnya. Bentar guys, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan subscribe ya, biar kalian masuk surga. Lanjut! Cerita dimulai saat suatu keluarga sedang berkumpul. Seorang anak bernama Jack O'Malley bertaruh dengan sepupunya bahwa ia bisa menemukan apapun. Jack pun mencuri kunci lemari dari pamannya. Ia menunjukkan kepada sepupunya kado Natal yang disembunyikan oleh pamannya. Paman Rick yang menangkap basah perbuatan Jack menanyakan apa maksud dari Jack. Jack pun mengungkapkan bahwa ia hanya membuktikan kepada sepupunya bahwa Sinterklas atau Santa Claus itu tidak ada. Paman Rick berusaha menasehati Jack, namun Jack tetap pada pendiriannya bahwa Santa Claus hanyalah mitos dan kebohongan. Bahkan ia meminum susu dan memakan kue untuk Santa. 30 tahun pun berlalu sejak kejadian itu. Jack sekarang adalah seorang hacker bayaran yang mampu menemukan apapun yang kliennya butuhkan. Ia pun mendapatkan sebuah misi menemukan koordinat sebuah gempa. Jack pergi ke kantor geologi dan kelautan. Di sana ia menyiramkan segelas kopi agar terjadi konslet dan kebakaran. Hal itu dia lakukan agar perhatian orang teralihkan sementara dia mencuri kartu akses salah satu karyawan di sana. Jack pun memasuki gedung. Sesampainya di dalam, Jack memasang alat peretas miliknya. Scene berpindah ke sebuah mall di Philadelphia. Seseorang bernama Nick mengenakan kostum Santa. Nick menyapa anak-anak yang ada di mall. Nick memiliki seorang pengawal bernama Carl. Carl tampak mengawasi keadaan demi keamanan Nick. Di tengah antrian anak yang panjang, terdapat seseorang yang memotong antrian. Hal tersebut tentu saja membuat Carl kesal. Bukan hanya itu, Carl pun melihat orang dewasa yang bertengkar dan mencuri makanan. Best part of the job. Selesai melakukan tugasnya menyapa anak-anak, Nick pun menuju parkiran dikawal oleh Carl. Tapi anehnya, Nick dikawal dengan sangat ketat, layaknya orang penting. Selama di perjalanan, Nick dipanggil dengan kode Red One. Mobil yang membawa Nick akhirnya sampai di sebuah hanggar pesawat. Di sana sudah menunggu rusa-rusa yang ukurannya lebih besar dari rusa pada umumnya. What are you so excited about? Nick dan Carl pun menaiki sebuah kereta yang ada di belakang rusa-rusa tersebut. Dua pesawat tempur tampak mengawal keberangkatan Nick. Setelah keadaan aman, rusa-rusa yang membawa Nick dan Carl pun terbang. Akhirnya kita sadar bahwa Nick atau Red One adalah Sinterklas yang asli. Nick mengucapkan mantra. Nick dan Carl pun melesat dalam kecepatan cahaya. Dalam sekejap, mereka pun sampai di North Pole. Kedatangan Nick tersebut menghasilkan getaran yang dianggap gempa oleh radar pendeteksi gempa. Di tempat lain, Jack yang memang sedang mencari lokasi gempa untuk kliennya melihat tanda tersebut. Jack pun mengirim lokasi koordinat terjadinya gempa kepada kliennya. Go ahead. I got it. I don't know what the hell it is, but I got it. Di North Pole, Nick memasuki sebuah kubah yang ternyata di dalamnya terdapat kota tempat tinggal Nick dan Carl. Terdapat makhluk mitologi lainnya di kota tersebut. Ternyata selama ini kota tersebut disamarkan agar tidak terlihat oleh orang luar. Nick mendarat di sebuah menara tinggi di tengah kota. Turun dari kereta rusanya, Nick disambut oleh petugas yang terlihat sibuk malam itu. Di sana turut sibuk istri dari Nick, yaitu Nyonya Claus. Para petugas di sana yang terdiri dari manusia dan makhluk mitologi sibuk menyiapkan dan mengirimkan kado Natal. Kedatangan Carl disambut oleh anak buah Carl yang berwujud beruang kutub. Beruang kutub tersebut bernama Garcia. Ia memberikan laporan keadaan saat Carl pergi. Saat Nick sedang berolahraga untuk menjaga kebugarannya, Carl datang menghampiri Nick. Carl bermaksud menyampaikan keinginannya untuk pensiun setelah pengiriman hadiah Natal tahun ini. Ia merasa kecewa dengan meningkatnya jumlah orang yang masuk dalam daftar nakal. Tapi Nick menasihati Carl bahwa tugas mereka adalah menjaga anak-anak, bahkan pada saat mereka sudah dewasa. Nick juga berujar karena di diri orang dewasa yang nakal masih terdapat jiwa anak-anak yang baik.
Oleh karena itu, mereka semua harus percaya kepada anak-anak tersebut. Namun Nick tetap menghargai keputusan Carl dan menjadikan Natal kali ini adalah sebagai perjalanan terakhir mereka berdua. Di luar Kobah Kota, terdapat sekelompok orang misterius. Orang-orang tersebut adalah klien Jack yang mengetahui lokasi tersebut dari koordinat yang diberikan oleh Jack. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil membobol masuk dinding kubah menggunakan peralatan canggih milik mereka. Di dalam, Carl tengah menikmati pemandangan kota. Carl yang melihat lampu berkedip di menara tempat tinggal Nick segera menghubungi timnya. Carl dan tim bergegas mencari keberadaan Nick. Ternyata Nick telah diculik oleh kelompok misterius yang membobol masuk tadi. Carl melihat jejak pelarian penculik Nick. Di kejauhan tampak sebuah kendaraan salju yang hendak kabur. Spontan, Carl pun mengejar dan memberitahu timnya bahwa Nick telah diculik. Seluruh agen berupaya untuk mengejar mobil salju tersebut. Carl pun menggunakan seluncuran kado kemudian loncat ke sebuah drone. Upayanya ini berhasil membuat dirinya mengejar kendaraan salju yang menculik Nick. Carl mengubah motor salju mainan menjadi motor salju sungguhan dengan alat di tangannya. Carl pun melanjutkan pengejaran. Carl dengan sengaja membuat longsoran salju untuk menghentikan kendaraan salju di depannya. Carl segera membuka kendaraan tersebut, dan ternyata tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Ternyata ini hanya pengalih perhatian Carl dan timnya, karena di kejauhan tampak sebuah pesawat menjauh yang kemungkinan Nick berada di dalamnya. Kembali ke markas, Carl menghubungi Direktur Zoe untuk memberitahukan bahwa Nick atau Santa telah diculik. Para trolls yang tampaknya merupakan pakar IT di tempat tersebut menemukan bahwa ada seorang hacker yang berhasil meretas data pusat gempa. Seorang hacker dengan nama alias The Wolf. Ternyata Jack adalah The Wolf tersebut, seorang peretas bayaran yang terkenal mampu menemukan apa saja di dunia. Carl segera meminta alamat dan lokasi The Wolf alias Jack. Di tempat lain, Jack diminta oleh mantan istrinya untuk menjemput putra mereka yang bernama Dylan. Jack diminta untuk menjemput Dylan karena Dylan baru saja membuat masalah di sekolah. Tampak Jack dan Dylan tidak memiliki hubungan yang cukup baik. Saat Dylan menceritakan kenakalannya di sekolah, di mana ia telah meretas sistem absensi sekolah, Jack bukannya memarahi dan menasihati Dylan, Jack justru menyarankan Dylan untuk lebih berhati-hati agar tidak tertangkap. Tampaknya Jack tidak tahu bagaimana menjadi orang tua yang baik, walaupun di dalam hatinya ia sangat menginginkannya. Kembali ke rumah, kehadiran Jack sudah ditunggu sekumpulan orang. Ternyata itu adalah anak buah Zoe yang berusaha menangkap Jack. Jack yang di universe lain adalah seorang Kapten Amerika berhasil melawan dan meloloskan diri. Tapi sayangnya Zoe sudah menunggunya dan membuat Jack pingsan. Jack pun dibawa ke suatu tempat. Jack diinterogasi oleh Zoe yang ternyata adalah Direktur Mora, organisasi pelindung dunia mitologi. Sebagai seseorang yang skeptis terhadap hal yang berbau mistis, Jack menjelaskan bahwa ia tidak tahu informasi yang dia retas terkait dengan penculikan Santa dan hanya mengirimkannya kepada pembeli anonimus. Jack yang awalnya menganggap ini lelucon terkaget saat melihat kuda bernafaskan api dengan penunggang tidak berkepala. Jack pun akhirnya bertemu dengan Carl. Garcia. Carl dan Jack diminta bekerja sama untuk menemukan Santa. Carl tentu menolak karena Jack adalah anak nakal level 4 yang ada di listnya. Setelah Zoe membujuk bahwa Jacklah satu-satunya jalan menemukan Santa, akhirnya Carl setuju. Jack yang dijanjikan akan diberikan bayaran 2 kali lipat oleh Zoe, akhirnya melacak keberadaan kliennya. Ternyata klien Jack berada di Aruba. Jack dan Carl pun bergegas. Bukannya menuju bandara, Carl justru mampir ke toko mainan anak dan mengambil beberapa mainan. Ternyata gudang mainan di tempat tersebut terhubung langsung dengan gudang mainan yang berada di Aruba. Sesampainya di Aruba, lagi-lagi Carl mengubah mainan menjadi mobil sungguhan. Dalam perjalanan, Jack menanyakan apakah Carl bodyguard Santa dan apakah tidak ada orang yang bisa menggantikan tugas Santa. Carl menjawab dengan kesal. Ia menjelaskan bahwa tugas Santa adalah membagikan kebahagiaan ke miliaran anak di seluruh dunia. Tidak ada satupun orang yang sanggup melakukannya selain Santa Claus. One and only, and no one else can execute his mission. Di tempat lain, Nick tersadar. Dia dikurung dalam sebuah kurungan kaca. Terdapat seorang wanita yang memperhatikan Nick. Nick menanyakan apa tujuan wanita tersebut. Wanita itu mengatakan bahwa ia melihat dunia sudah kacau dan ingin memperbaikinya. Oleh karenanya, orang di dunia harus takut terhadap sesuatu.
Wanita tersebut menyalakan sebuah alat, di mana alat tersebut dapat menyerap kekuatan Nick. Kekuatan Nick yang diserap dimasukkan ke dalam sebuah bola kaca atau bola salju. Wanita tersebut membuka list anak-anak nakal dan hendak mencoba kekuatan bola kaca yang ia buat. Scene beralih ke Carl dan Jack yang akhirnya sampai di sebuah beach club, lokasi koordinat tempat klien Jack berada. Jack berhasil menemukan klien yang ia cari. Namun ada beberapa pengawal yang menjaga. Alhasil, Carl harus bertarung melawan para pengawal klien Jack. Carl memiliki sepatu yang dapat membuat dirinya menjadi kecil dan lincah. Carl yang dulunya merupakan pegulat WWF bernama The Rock dengan mudah menghajar para pengawal. Carl pun menghampiri klien Jack yang ternyata bernama Ted. Ted mengungkapkan bahwa ia juga hanya seorang perantara. Carl kemudian mengancam Ted. Namun Ted mengatakan bahwa ia tidak bisa menyebutkan namanya. Karena saat disebutkan, bos Ted akan segera datang dan membunuh mereka semua. Carl pun memerintahkan Ted untuk menuliskan namanya di pasir. Dengan bodohnya, Jack justru mengucapkan nama Grilla yang tertulis di pasir. Grilla? You idiot! Ternyata Grilla adalah nama wanita yang telah menyekap Nick. Grilla ternyata adalah seorang penyihir. Mendengar namanya disebut, Grilla pun merasuki tubuh Ted. Carl mengancam agar Grilla segera membebaskan Nick. Namun Grilla menolak untuk membebaskan Nick karena ia bermaksud menggunakan kekuatan Nick untuk menghukum semua orang yang ada di list anak nakal. Kejadian itu juga disaksikan di markas Mora melalui kacamata milik Carl. Zoe pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari kemungkinan tempat persembunyian Grilla. Setelah itu, tiba-tiba saja muncul truk es krim dari lautan. Dari truk es krim tersebut keluar 3 manusia salju atau snowman yang membuat orang-orang di sekeliling berlarian kabur. Salah satu snowman melemparkan shuriken dan mengenai tubuh anak buah Ted. Seketika tubuhnya membeku seperti es. Carl memerintahkan Jack dan Ted untuk kabur karena Ted merupakan satu-satunya petunjuk untuk menemukan Grilla. Carl pun bertarung melawan salah satu snowman. Carl berhasil memotong tubuh snowman menjadi 2 bagian. Namun, snowman tersebut bangkit dan menyatukan tubuhnya kembali. Di sisi lain, 2 snowman lainnya mengejar Jack dan Ted. Setiap benda yang terkena oleh pedang snowman akan hancur dan membeku. Jack yang melawan salah satu snowman melemparkan tabung gas dan meledakkan snowman tersebut. Usaha Jack berhasil. Di sisi lain, justru Ted terkena pedang snowman dan membeku. Carl yang masih kewalahan melawan snowman yang paling besar, hampir saja kalah. Snowman tersebut sangat kuat. Secara tidak sengaja, Carl berhasil mencabut hidung wortel milik snowman dan membuat snowman yang dilawannya meleleh dalam sekejap. Jack yang masih belum aman karena masih ada satu snowman yang mengejarnya, diselamatkan oleh kedatangan Carl yang mencabut hidung snowman tersebut. Scene berpindah ke seorang pria sombong yang mendapati sebuah kado di dalam mobilnya. Di dalamnya terdapat sebuah bola kristal. Saat membuka kado, tiba-tiba saja pria tersebut tersedot ke dalam bola kristal. Ternyata hal tersebut adalah perbuatan Grilla yang sedang menguji bola miliknya. Namun Grilla kesal karena bola itu tidak kembali secara otomatis kepada dirinya. Grilla pun memerintahkan anak buahnya untuk memperbaiki mesin yang memproduksi bola kristal miliknya. Kembali ke Carl dan Jack, Ted yang sudah membeku menjadi jalan buntu dan tidak bisa memberi petunjuk di mana Grilla. Zoe yang bersama anak buahnya melacak kemungkinan Grilla berada menemukan sedikit petunjuk. Petunjuk tersebut mengarah ke Jerman, tempat saudara angkat Nick berada. Jack dan Carl pun melanjutkan pencariannya ke Jerman. Menggunakan cara yang sama tiba di Aruba, Jack menggunakan portal yang menghubungkan toko mainan Aruba dengan yang di Jerman. Jack dan Carl pun menggunakan truk pick-up menuju tempat tinggal saudara Nick. Dalam perjalanan mereka berbincang. Carl mengetahui hubungan Jack dan Dylan tidak cukup baik. Jack berdalih bahwa ia bukan figur ayah yang baik untuk Dylan. Oleh karenanya, semakin jauh hubungan Dylan dengan Jack justru semakin baik. Carl pun tidak mempercayai ucapan Jack. Jack berbalik menanyakan siapakah sebenarnya saudara Santa yang dimaksud. Carl memberitahu namanya adalah Krampus. His name is Krampus. Namun, Krampus terobsesi menghukum anak-anak nakal dan akhirnya menciptakan daftar anak nakal. Hal tersebut tidak disukai Nick, dan Nick mengambilnya. Hal itu justru membuat Krampus menjadi marah dan akhirnya mereka berdua berpisah. Hal lain yang mengejutkan adalah ternyata Grilla dan Krampus adalah mantan kekasih. Jack dan Carl akhirnya sampai di suatu area pemakaman. Mereka memasuki salah satu bangunan di sana. Ternyata bangunan tersebut adalah portal menuju sebuah istana tempat tinggal Krampus. Pintu masuknya dijaga oleh 2 ekor hellhound. Hellhounds.
Carl pun mengeluarkan mainan ayam dan mengubahnya menjadi ayam sungguhan. Carl melempar ayam yang ada di tangannya dan Hellhound pun mengejar ayam tersebut. Kemudian Carl dan Jack diam-diam menyelinap ke dalam kastil. Namun, tiba-tiba saja alarm berbunyi. Para pengawal Krampus berdatangan mengepung mereka berdua. Ternyata Jack telah mencuri salah satu koin emas yang ada di kastil Krampus. Mereka berdua pun dibawa menghadap Krampus. Gelang ajaib Carl disita dan diberikan kepada Krampus. Krampus yang sedang mengadakan Krampus Clap, yaitu lomba saling tampar, ia menanyakan tujuan kedatangan Carl. Carl menuduh Krampus telah bekerja sama dengan Grilla untuk menculik Nick, tapi Krampus menyangkalnya. Dia pun mengatakan bahwa Nick tidak ada di sini. Namun Krampus mengakui bahwa beberapa hari yang lalu Grilla datang. Dia meminta hadiah yang pernah ia berikan dulu kepada Krampus, sebuah bola kristal yang bisa memenjarakan siapapun yang berbuat nakal. Carl membujuk Krampus untuk membantunya menyelamatkan Nick dari Grilla, tapi Krampus menolaknya. Dan justru Krampus menahan Carl selamanya di kastil miliknya. Mendengar hal tersebut, Jack mendapatkan ide untuk menantang Krampus untuk melakukan Krampus Clap. Ia mengatakan bahwa Carl bisa dengan mudah mengalahkannya. Krampus menerima tantangan tersebut. Carl ditampar Krampus hingga terpental. Selanjutnya, giliran Carl menampar. Dengan cerdik, Jack mencuri gelang ajaib dan memasangkannya ke Carl. Hal tersebut membuat Krampus terpental ditampar oleh Carl. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Carl. Carl mengambil mainan robot dan membuatnya menjadi besar. Kedua robot tersebut mengalihkan perhatian dengan membuat kekacauan, sementara Carl dan Jack melarikan diri. Carl mengucapkan terima kasih kepada Jack. Ia mulai percaya bahwa Jack berniat membantunya menemukan Nick. Secara tidak sengaja, Jack kembali menyebutkan nama Grilla. Grilla yang mendengar namanya disebut oleh Jack mendapatkan ide. I have a better idea. Di dalam perjalanan, tiba-tiba saja terdapat piano yang menghalangi jalan Carl dan Nick. Di atasnya terdapat kado yang saat dibuka adalah bola kristal untuk Jack. Di saat bersamaan, Dylan menelpon Jack. Ia kesal karena ayahnya tidak hadir di konsernya dan malah mengirimkannya kado aneh. Merasa tidak mengirimkan kado, Jack pun menanyakan apa maksud dari putranya tersebut. Ternyata Dylan dikirimi bola kristal yang sama dengan Jack. Jack melarang Dylan untuk menyentuh bola tersebut, namun terlambat. Dylan malah menyentuh bola kristal tersebut dan tersedot ke dalamnya. Mengetahui anaknya tersedot, Jack dengan sengaja memegang bola kristal miliknya dan ikut tersedot ke dalamnya. Carl menghubungi Zoe dan membeberkan bahwa Grilla berencana memenjarakan setiap orang di list nakal ke dalam bola kristal. Zoe mengatakan bahwa artinya Grilla akan membutuhkan alat pengganda mainan untuk memproduksi bola tersebut dalam jumlah yang banyak. Sementara alat tersebut hanya ada di kutub utara tempat tinggal Nick dan Carl. Carl pun segera menelpon Nyonya Claus untuk memastikan keselamatan Nyonya Claus. Nyonya Claus yang gelisah semenjak Nick diculik sedang memanggang makaron untuk Nick. Dari ucapan Nyonya Claus tersebut, Carl menyadari sesuatu. Nick tidak pernah menyukai makaron, dan itu bukan Nyonya Claus yang asli. Artinya, kutub utara tempat tinggal mereka sekarang sudah dikuasai oleh Grilla. Nick juga ternyata tidak pernah benar-benar meninggalkan kutub utara. Kendaraan salju dan pesawat yang dikejar oleh Carl ternyata hanyalah pengalih perhatian. Jack dan Dylan saat ini berada dalam penjara bola salju. Jack O'Malley. Perfect way to start my collection. Di dalam bola salju, Jack dan Dylan memiliki percakapan yang menyentuh hati. Jack berjanji akan menjadi ayah yang lebih baik semenjak saat ini. I know I may never be the greatest father in the world, but I know I can do better. And I'm telling you right now that I promise. Bola salju tersebut pun pecah dan membebaskan mereka. Kembali ke Carl dan Zoe. Zoe menggunakan pelacak yang terpasang di Jack. Mereka pergi ke kutub utara untuk mencari keberadaan Nick dan yang lainnya. Di bengkel aman Nick, mereka menemukan Jack dan Dylan serta peralatan pengganda mainan yang digunakan Grilla. Mereka juga berhasil menemukan dan membebaskan Nyonya Claus beserta staf keamanan lainnya. Karena peralatan di sana bergantung dengan kekuatan Nick, Grilla bersiap pergi dengan Nick yang tak sadarkan diri. Dia menggunakan kereta seluncur Nick untuk mendistribusikan bola salju. Para anak buah Grilla pun menghadang. Pertarungan pun terjadi sementara Nick berlari mengejar kereta rusa yang membawa Grilla. Berhasil menaiki kereta, tapi justru Carl dan Jack terlempar oleh Grilla. Jack yang terjatuh ke depan melepaskan pengait rusa dengan keretanya. Tindakan Jack tersebut berhasil membuat kereta berhenti dan Grilla pun terjatuh.
Grilla kembali dengan wujud aslinya, yaitu penyihir raksasa dengan ekor tentakel. Saat Grilla hendak menyerang Carl, datang Krampus yang menembaki Grilla dengan kereta miliknya. Krampus datang membela saudaranya dan meminta Grilla untuk pergi. Namun, lagi-lagi kekuatan Grilla tak tertandingi. Carl dan Krampus yang bertarung melawannya dipukul dan dibanting oleh Grilla. Di saat itu, Nick yang sudah kembali sadar memanggil para rusanya untuk menyerang Grilla. Serangan para rusa tersebut membuat Grilla terpental ke dalam tumpukan bola salju miliknya. Grilla pun terkurung di dalam salah satu buah bola salju tersebut. Nick berterima kasih kepada Krampus saudaranya yang sudah bersedia menolong dirinya. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Nick harus melakukan tugasnya sebagai Santa Claus yang membagikan kebahagiaan ke seluruh anak di dunia. Tidak lupa, Nick mengajak Jack dan Dylan ikut serta. Santa Nicholas alias Santa Claus memasuki setiap cerobong asap untuk membagikan kado hadiah Natal. Para pasukan elf bersiaga apabila Nick menginjak bohlam di atap suatu rumah, mereka akan segera menggantikannya, agar manusia tidak menyadari kehadiran Santa Claus. Dalam perjalanan, Carl melihat Jack dan Dylan yang sedang berbincang. Carl bisa melihat diri anak-anak dalam Jack, tepat seperti yang Nick ucapkan. Hal tersebut membuat Carl membatalkan niat pensiunnya, dan film pun berakhir bahagia. Alright guys, itulah alur cerita film Red One yang mengingatkan kita bahwa selalu ada kebaikan di dalam diri kita selama kita mau berusaha dan mencoba. Semoga kalian terhibur oleh alur cerita yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye!